bagaimana Profesor Marsudi memaknai gejala atau fenomena perubahan iklim yang ada saat ini. Baik, terima kasih Mbak Mini. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan sangat menggelitik ya. Sebenarnya kalau dilihat dari apakah fenomena perubahan iklim ini fenomena yang nyata, itu sebenarnya tidak ada kesepakatan kita ya. Jadi tidak ada kesepakatan, dan bahkan di kalangan saintis pun juga mempunyai pandangan yang berbeda. Tapi mayoritas saintis, terutama yang bergabung pada Intergovernmental Panel on Climate Change, mereka meyakini bahwa climate change itu memang fenomena yang real begitu. Dan saya boleh saya katakan bahwa saya bukan bidang keilmuan saya bukan di teknikal perubahan iklim begitu, tapi saya termasuk yang meyakini bahwa fenomena climate change ini merupakan fenomena yang nyata. Itu pertama. Yang kedua adalah berbagai penelitian, studi, literatur ilmiah begitu menyatakan bahwa climate change ini ataupun perubahan iklim ini merupakan fenomena yang didorong oleh dua sebab begitu ya. Yang pertama adalah sebab-sebab oleh kejadian alam, dan yang kedua adalah sebab diakibatkan oleh aktivitas manusia yang sering kita dengar, kita ketahui sebagai anthropogenic drivers of climate change begitu. Nah, di antara dua ini untuk fenomena alam memang tidak bisa kita dalam tanda kutip manipulasi begitu ya, karena memang fenomena alam, tapi mungkin penyebab-penyebab yang diakibatkan oleh aktivitas manusia inilah yang mungkin bisa kita manipulasi dalam tanda kutip, mungkin bisa kita kurangi dan lain sebagainya. Dan literatur ataupun pustaka ilmiah menyatakan bahwa justru anthropogenic drivers of climate change inilah yang merupakan driver utama dari fenomena perubahan iklim itu. Ini mungkin sebagai pengantar ya Mbak Mini ya, pada rekan-rekan sekalian gitu ya. Ya, terima kasih Prof. Sobat PSKK, mengawali diskusi ini tadi ya, kalau misalnya sobat memiliki pertanyaan gitu ya tentang tadi tema-tema kependudukan dan juga perubahan iklim, bisa langsung chat ya di kolom itu ya, baik di YouTube ataupun di IG dan di Facebook. Nanti akan kita sampaikan dan kita ajukan pertanyaannya kepada dua pakar kita ini. Bagi teman-teman jangan lupa nanti di akhir sesi ini kita juga akan memberikan giveaway seperti biasa ya. Ada pertanyaan-pertanyaan terpilih yang akan kita berikan giveaway nantinya. Jadi jangan sungkan, langsung aja pertanyaan apapun ya. Ini karena pakarnya ini sudah malang melintang gitu ya di dunia. Jadi mau nanya apapun ini pasti bisa terjawab dari perspektif kependudukan dan perubahan iklim gitu ya. Baik, terima kasih Pak Marsudi. Jadi ada sebab alam nih ya rupanya. Ada sebab alam dan ada sebab yang bukan alam atau yang dikaitkan dengan manusia. Bisa dikatakan ini penduduk gitu ya. Manusia dan penduduk di sana memiliki kontribusi nih terhadap perubahan iklim. Nah, mungkin Pak Kamdi bisa memberikan penjelasan nih kepada teman-teman semua, kepada sobat PSKK. Kira-kira kalau misalnya nih manusia atau penduduk itu memberikan kontribusi gitu ya kepada perubahan iklim, itu bisa tidak sih Pak kita mengetahui seberapa besar sih tingkat kontribusinya, seberapa besar pengaruhnya adanya aktivitas penduduk itu terhadap perubahan iklim? Ya, terima kasih Mbak Mini sebagai moderator. Saya ingin mengawali dulu dari konsepnya ya, teori yang menghubungkan antara penduduk dan lingkungan, climate change sebagai bagian dari lingkungan ya.
sejauh ini ada 4 aliran ya yang mencoba menjelaskan hubungannya. Kalau tadi Prof. Maryudi menjelaskan bahwa ada pengaruh penduduk atau manusia yang mempengaruhi climate change, maka salah satu perspektif yang biasa dipakai adalah perspektif klasik ya, yang mendudukkan variabel penduduk itu sebagai penyebab rusaknya lingkungan. Nah, kalau climate change itu kita pahami sebagai global warming, misalnya karena pemanasan global, maka ketika kita menggunakan perspektif ini, maka kita akan mengatakan bahwa penduduk itu memberikan kontribusi atau penyebab terhadap terjadinya climate change atau global warming. Kemudian perspektif yang kedua adalah neoklasik. Ya. Perspektif neoklasik itu menjelaskan bahwa sebenarnya penduduk ini, variabel penduduk itu bersifat netral. Ya. Karena jadi tidak ada hubungan yang intrinsik antara penduduk dan lingkungan. Ya. Nah, penyebab dari persoalan lingkungan itu dalam aliran ini ditujukan ke free market, pasar bebas yang kemudian menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan di lingkungan, termasuk salah satunya adalah climate change. Kemudian yang perspektif yang ketiga adalah teori dependensi, yang menjelaskan bahwa sebenarnya faktor penduduk, khususnya ini kita bicara tentang pertumbuhan penduduk yang tinggi, itu merupakan satu simptom dari problem yang lebih dalam, dari poverty. Nah, sehingga ya kita bisa memperdebatkan ya tentang bagaimana poverty kemudian berkaitan dengan climate change, hubungannya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah perspektif yang disebut dengan proximate determinant. Jadi penduduk, variabel penduduk itu faktor yang memperparah kerusakan lingkungan. Ya. Disebut juga exacerbating factor ya. Nah, kalau kita menggunakan 4 ini, yang paling populer memang kemudian adalah aliran klasik yang basisnya, dasarnya berasal dari teorinya Malthus. Ya. Maka dari perspektif itu muncullah konsep yang disebut dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bahkan pemerintah saya kira sudah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan semua wilayah itu menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasiskan pada jasa ekosistem misalnya. Nah, salah satu cara yang mudah untuk melihat daya dukung itu misalnya, bukan mudah sih, tapi maksudnya yang operasional gitu. Itu kita bisa menggunakan ecological footprint ya. Untuk menghitung apakah sumber daya alam yang ada ini mampu mendukung kehidupan penduduknya agar mereka bisa hidup layak. Yang sering dipakai itu misalnya kebutuhan lahan dan air misalnya. Jadi kalau jumlah untuk menghitung apakah jumlah penduduknya itu sudah terlalu banyak ya, sehingga carrying capacity-nya itu sudah terlewati atau masih belum. Nah, tadi Prof. Maryudi sudah menjelaskan bahwa memang di luar sana masih ada ketidaksetujuan dengan climate change, atau lebih spesifik misalnya bicara tentang global warming ya. Ada yang mengatakan ya ada, itu real seperti dikatakan Pak Maryudi tadi, tapi juga pada waktu yang bersamaan orang mengatakan itu bukan global warming sebenarnya, itu hanya pergeseran atau perubahan climate antar wilayah. Nah, kalau
apa namanya, kalau tadi yang saya sebutkan di awal untuk menghitung kontribusi di dalam kependudukan, biasanya yang konsep yang kemudian dipakai dalam normatif di regulasi kita maupun dalam perspektif akademik itu adalah daya dukung. Daya dukung itu untuk melihat apakah daya dukung lingkungan itu sudah terlewati atau belum. Nah, kalau dilihat dari simptomnya misalnya, kita pahami climate change itu sebagai satu realitas. Kalau kita menggunakan perspektif klasik ya, kita akan mengatakan bahwasanya penduduk bumi ini sudah terlalu banyak. Ya, sehingga menimbulkan persoalan climate change atau global warming. Kalau kita menggunakan perspektif klasik, bahkan ada seorang pakar yang mengatakan bahwa bumi ini sebenarnya hanya bisa daya dukung bumi ini hanya sekitar 3 sampai 4 miliar. Kalau sekarang sudah 7 miliar lebih, berarti sebetulnya daya dukungnya sudah terlampaui. Jadi sudah 2 kali lipat dari penduduk optimum yang sebenarnya bisa didukung oleh sumber daya alam kita. Gitu. Walaupun kemudian kalau kita telusur lebih jauh nanti ada aliran yang sangat percaya dengan kemampuan teknologi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Jadi kalau pertanyaannya seberapa besar kontribusi penduduk, saya belum pernah pernah membaca, mungkin Pak Maryudi nanti bisa menambahkan, yang kemudian bisa menghitung secara matematis berapa persen sih kalau ada satu kerusakan lingkungan itu kontribusi penduduknya berapa, yang kemudian yang disebabkan oleh karena alam itu sendiri berapa. Terima kasih, Mbak Min. Saya ingin menambahkan sedikit, Mbak Mini. Jadi tadi saya tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kamti terkait dengan carrying capacity begitu ya. Beliau tadi menyebutkan ada konsep-konsep ecological footprint begitu. Nah, ini kan sebenarnya kan bagaimana kita mampu konsep ini ya, kita mencoba mengkalkulasi sejauh mana dampak kita begitu, dampak manusia terhadap bumi kita begitu. Nah, saya kalau tidak salah mungkin ecological footprint kita saat ini mungkin bisa sebesar 1,4 atau 1,5 gitu. Nah, apa arti angka itu? Itu bahwa pola-pola konsumsi umat manusia di muka bumi ini yang jumlahnya mungkin 8 miliar orang itu hanya mampu dipenuhi 1,5 bumi. Padahal bumi kita adalah 1. Artinya apa? Sudah berlebih begitu ya. Sudah 50% berlebih begitu. Nah, ini kan sebagai warning ya, sebagai warning bagi kita mungkin juga tadi terutama kita yang meyakini bahwa aktivitas manusia ini mendorong perubahan-perubahan alam termasuk perubahan iklim. Nah, kalau kita lihat bagaimana arsitektur emisi begitu ya, karena tadi perubahan iklim kan ada 2 penyebab ya. Penyebab yang pertama adalah penyebab alam, yang kedua adalah penyebab karena aktivitas manusia. Jadi perubahan iklim kan tadi salah satunya karena adanya emisi begitu ya, emisi terutama karbon begitu ya, walaupun ada beberapa gas yang lainnya. Kalau kita lihat arsitektur dunia gitu ya, emisi yang paling besar itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari ya, misalkan dari sektor industri, dari transportasi, dari sektor-sektor domestik begitu ya, kebutuhan kita sehari-hari begitu ya, kebutuhan kita menggunakan AC, menggunakan listrik, menggunakan pemanas dan lain sebagainya. Ini merupakan kontributor terbesar ya terhadap emisi dunia begitu. Mungkin 80% lah berasal dari tadi apa yang saya sebutkan.
Sedangkan 20% lainnya juga diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas manusia yang terkait dengan perubahan fungsi lahan, ya, perubahan-perubahan konversi hutan menjadi misalkan sawit untuk membuat minyak goreng kita dan lain sebagainya, itu kontribusinya 20%. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu kita diskusikan juga yang menarik, distribusinya gimana begitu ya. Ternyata memang ada ketimpangan ya, walaupun tadi saya katakan bahwa aktivitas-aktivitas kayak transportasi, industri, sektor domestik rumah tangga itu besar sekali begitu. Antar negara ini ada ketimpangan yang luar biasa begitu. Nah, justru memang emiter-emiter terbesar di dunia itu justru adalah memang negara-negara maju. Tidak aneh ya, tidak aneh karena memang mereka menikmati kemakmuran mereka saat ini itu kan salah satunya kan karena penggunaan sumber daya tadi ya. Misalkan US saja begitu ya. US ini hanya satu negara tapi emisi mereka itu mungkin sekitar 1/4 dari total emisi dunia, ya, luar biasa ya. Satu negara saja kontribusinya 1/4. Terus nanti ditambahkan misalkan UK, Jepang, Rusia dan lain sebagainya, itu emisi beberapa negara, 8 negara saja sudah sekitar 50% dari total emisi dunia. Nah, ini kan menjadikan hal yang cukup menarik. Seberapa hak kita untuk menggunakan atmosfer kita gitu. Sementara tadi atmosfernya sudah 50% hanya digunakan oleh emisinya tadi oleh 7, 8, 9 negara saja begitu. Nah, Mbak Mini, sedikit Mbak Mini. Saya ingin menanyakan pada Pak Maryudi ya, kalau isunya tadi adalah misalnya menjelaskan ada negara-negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap emisi karbon misalnya. Kalau kita kembali ke konsepnya, jangan-jangan ini sebetulnya persoalannya di free market, Pak Maryudi, bukan di penduduknya. Nah, pasar bebas ini kan yang kemudian menyebabkan karena ketimpangan yang ada, kemudian kemampuan untuk menikmati sumber daya alam ini kan juga menjadi timpang gitu. Sehingga struktur ekonomi dunia ini yang menurut saya membuat persoalan climate change ini juga sebetulnya menjadi persoalan yang notabene di persoalan di free market ya, yang membuat struktur ini timpang dan penduduk itu tadi mungkin dia berfungsi sebagai penguat nanti, menyangkut tentang perilaku behavior dari penduduk di dalam kehidupan sehari-hari, apakah dia memberikan kontribusi terhadap emisi karbon. Karena emisi karbon dari industri ya, saya kira itu sangat besar, dan industri pada umumnya juga ada di negara-negara maju. Terlepas dari negara-negara maju juga sudah menerapkan regulasi untuk mengurangi emisi karbon ya. Jadi saya sendiri berpikir bahwa nampaknya ini persoalannya itu persoalan ketimpangan, persoalan pasar bebas yang kemudian melahirkan ketimpangan antar negara. Kalau dalam skala yang lebih sempit ya ketimpangan di dalam satu negara bukan antar negara. Yang itu membuat kemudian mereka yang lebih maju, wilayah-wilayah yang lebih maju itu juga memberikan kontribusi dan sekaligus yang menikmati sumber daya alam kita. Jadi bukan kemudian mendudukkan penduduk sebagai faktor utama gitu maksud saya dalam menjelaskan tentang persoalan lingkungan. Meskipun memang dia punya kontribusi jelas. Ya. Kalau kita perlebar isunya bukan hanya climate change, apalagi ya ini persoalan
polusi misalnya ya. Kemudian tadi disinggung Pak Maryudi misalnya konversi lahan. Kalau kita lihat di Indonesia ini konversi lahan kan luar biasa itu. Dan pada umumnya untuk memenuhi kepentingan manusia, untuk perumahan, kemudian juga untuk industri, ya, untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Itu aja Mbak Jumi ini. Mungkin langsung menambahkan Mbak Mini, ini menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Kamdi ini terkait dengan free market. Saya perlu hati-hati untuk menanggapi ini juga karena memang mungkin bukan bidang keilmuan yang saya dalami, tapi memang ada indikasi-indikasi ke sana ya. Misal kalau kita lihat mungkin ya 50 tahun terakhir, 40 tahun terakhir begitu ya. Arus perpindahan barang dan jasa ini luar biasa tadi ya, karena ada free market dan sumber daya di negara-negara berkembang itu diekspor ke negara-negara maju. Dan kalau kita lihat misalkan Indonesia itu kan arsitektur emisinya kan agak berbeda dengan dunia begitu ya, arsitektur dunia. Kalau arsitektur dunia itu kan tadi sektor-sektor domestik, transportasi, industri dan lain sebagainya. Tapi untuk Indonesia emisi terbesar mungkin justru karena adanya perubahan-perubahan lahan ya, land use change dari hutan menjadi non hutan, misalkan menjadi kebun sawit begitu. Nah, kebun sawit, minyak sawit di CPO-nya diekspor ke Uni Eropa sehingga kita kekurangan minyak goreng, krisis minyak goreng. Nah ini nanti mungkin yang disinggung Pak Kamdi mungkin saja ini ada kaitannya gitu ya terkait dengan ketimpangan struktur ekonomi tadi, tingkat kemakmuran dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat juga misalkan krisis Ukraina saat ini ya, banyak negara-negara maju, negara-negara NATO misalkan itu kan memberikan bantuan-bantuan ke Ukraina. Tapi misalkan Jerman itu kan salah satu negara yang paling agresif dalam upaya untuk menekan emisinya, termasuk dari bagaimana dia membangun teknologi yang clean begitu. Tapi dia belum mampu juga, Mbak. Karena misalkan konteksnya dia tidak berani dalam tanda kutip membuat masalah dengan Rusia. Karena apa? Pasokan natural gas dari Rusia itu luar biasa, dari Gazprom begitu ya. Nah hal-hal seperti itu kan, negara yang mungkin tadi saya katakan relatif advance dalam konteks clean technology pun juga masih perlu kehati-hatian begitu ya, terkait dengan untuk mengurangi konsumsi terhadap sumber daya alam begitu. Ini kemudian teman-teman sobat PSK itu akhirnya berpikir begitu ya. Ini climate change, kemudian penduduk gitu ya. Ketika kok ada perubahan land use gitu, ada kapitalisasi untuk lahan-lahan yang ada di Indonesia untuk perkebunan sawit dan lain sebagainya, akhirnya mereka terpikir gitu ya. Bagaimana sih Prof keterkaitannya ini ya? Kalau kita meskipun kalau kita baca secara tekstual itu agak jauh, tapi saya yakin Prof. Maryudi bisa menjelaskan ini sebenarnya bagaimana sih hubungannya ya kalau kita melihat situasi yang ada saat ini, terutama kelangkaan minyak goreng, kemudian kelangkaan sembako, bahan pangan dan lain sebagainya, krisis pangan itu bisa kita kaitkan dengan tadi perubahan iklim gitu.